saatnya milenial berbicara. Bawa uang berapa? Saya saat itu bawa uang berapa ya, sekitar 90-an. Hah? Di situ saya sambil mengumpulkan rosok. Rosok? Iya, rosok bekas makanan dan juga Baik nih. botol-botol bekas mahasiswa saya kumpulkan dan saya jual. Alhamdulillah bisa buat 5 cabang. Wow, 5 cabang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat milenial, bertemu lagi dengan kita Suara Milenial. Saatnya milenial berbicara. Oke teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Semoga diberikan kesehatan ya, dan tentunya tetap semangat dalam menghadapi berbagai kehidupan ini. Oke, hari ini dengan saya Angga Revi Wibowo, bisa dipanggil Angga. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu narasumber kami. Beliau adalah pengusaha muda, teman. Pengusaha muda yang telah mencapai kesuksesannya di usia yang muda. Tentunya anak-anak milenial itu bisa sukses ternyata. Beliau ini dulunya adalah orang desa yang merantau ke kota untuk menimba ilmu, dan alhasil ternyata dia mencapai kesuksesannya di usia yang muda. Jadi jangan skip-skip teman-teman, jangan pindah channel yang lain, tetap stay tune di channel ini karena akan ada hal-hal menarik akan di-share narasumber kami yang Mr. X ini. Jadi belum tahu nanti siapa Mr. X-nya tadi. Jadi belum tahu ya, akan ada hal yang menarik teman-teman. Karena kesuksesan itu enggak dapat secara instan, kesuksesan itu enggak dapat secara cuma-cuma, pasti ada hal-hal yang menarik akan kita dapatkan. Oke, tidak usah panjang lebar lagi, mari kita sambut narasumber kami, yaitu Kak Nur Alim. Bebas dengan Kak Nur Alim. Assalamualaikum Kak Nur Alim. Oke. Perkenalan dulu Mas Nur Alim. Biar pada kenal ini Kak Nur Alim itu siapa sih gitu. Oke, sahabat milenial ya. Oke, sahabat milenial. Ya, sahabat milenial. Perkenalkan, untuk nama saya yaitu Nur Alim. Saya aslinya dari kota Ukir Jepara ya. Tapi saat ini berdomisili di kota Kudus, kota Kretek Kudus. Nah, untuk kesehariannya saya yaitu berdagang ya, berbisnis dan sambil mengajar gitu. Karena saya sudah sudah sarjana ya, dan alhamdulillah bisa bermanfaat. Maksudnya daripada tidak dimanfaatkan ya, sambil berbisnis dan juga mengajar gitu maksudnya. Untuk umur sekarang menuju 26 ya. Oh, 26. Masih muda lah Mas. Jadi jenengan merantau ke Kudus untuk apa sih? Yang pertama adalah untuk thalabul ilmi. Oke. Yaitu kuliah. Kuliah. Ya. Jadi dari Jepara emang niat ke Kudus untuk berkuliah ya? Ya. Yang pertama adalah thalabul ilmi, yaitu kuliah. Memang yang niat pertama adalah kuliah. Dan saya memang ingin sarjana gitu. Ini sarjana doang atau ingin apa gitu? Ya, awalnya memang dari dulu ingin menjadi guru gitu. Nah, guru seperti itu. Yang pas awal kan maksudnya ditanya, misalnya cerita kamu apa gitu kan. Nah, dulu memang guru dan terbawa sampai SMA gitu. Ternyata kuliah pun ya diterima di jurusan pendidikan. Ya, di Jepara ke Kudus kuliah ya? Ya. Oh, kuliah di mana? Kalau dulu saya masih STAIN Kudus, tapi STAIN. sekarang jadi IN Kudus. Yang naik level Iya. kayaknya. Iya. Di situ apa? Institut Agama Negeri Kudus. Islam atau Kudus? Iya, Islam. Oh, Islam, oke. Jadi kalau di Jepara tadi langsung kuliah ke IAIN Kudus. Itu prosesnya gimana sih Mas? Kok bisa kuliah ke Kudus gitu? Kenapa kok gak di Jepara gitu? Iya. Ya memang ini agak sulit untuk negosiasi sama orang tua ya. Ya. Yang pertama memang saya dari SMA memang bapak saya sudah ke surga dulu ya kan ya, untuk kelas 1, dan saya memang punya cita-cita ingin kuliah gitu kan.
bagaimana saya bisa meyakinkan ibu saya untuk saya kuliah. Dan saya awalnya mendaftar ke kota Jogja, ya, yang bisa. Kenapa ke kota Jogja, kenapa? Ya karena di situ memang di situ kan terkenal dengan kota pendidikan sih mas. Dan di situ dan alhamdulillah daftar online dan keterima beasiswa mas. Nah, tapi lagi-lagi orang lain. Udah anaknya ya. Mungkin karena terlalu jauh atau terlalu di sana khawatir nanti orang tua tidak bisa memantau kan gitu kan. Nah, ada alasan ya. orang tua ya. Karena juga saya anak terakhir. Jadi kan, ya. Nah, setelah saya keterima di Jogja, saya izin ke orang tua ternyata tidak boleh. Nah, di Jepara, tapi saya nggak minat, lagi nggak minat. Nah, terus saya daftar di IAIN Kudus dan lain. Boleh apa? Ya. Dan alhamdulillah boleh dan keterima. Gitu. Jadi berhasil atur negosiasi. Iya, negosiasi boleh. Kalau kudus boleh. Gitu. Nah, alhamdulillah boleh dan saya nekat untuk mendaftar. Pas itu kota tinggal mendaftar yang terakhir. Alhamdulillah keterima. Nah, mungkin ya tidak takdir. Ya. Mungkin orang tua saya menghindari itu sampai menerima gitu. Ya karena terkadang tuh apa ya, ridho Allah itu ridho Allah itu ridho orang tua juga ya. Nah itu ya harus diri orang tua ya, izin orang tua terlebih dahulu. Enggak, ridhonya Ridho itu paling penting. Oke, setelah keterima Ya. itu bagaimana tuh? Apa hanya modal niat doang ke IAIN Kudus itu atau bagaimana? Setelah diterima ternyata saya harus ke Kudus. Nah, ke Kudus saat itu memang tidak ada kendaraan, belum punya motor. Nah, dan bagaimanapun harus naik bis. Nah, ya. Berapa tuh? Angkatnya berapa sih ke Jepara Kudus? Dulu itu sekitar berapa ya? 15 ribuan. 15.000. Pas sampai waktu saya. Ya. Ya dari Jepara kota sampai terminal ini Juta. Oh, Dari Kaliwungu ya. Nah, itu yang di untuk Kudus. Nah, ternyata di Kudus belum punya link, belum punya teman. Itu masih jauh loh dari Kaliwungu Ya. ke IAIN masih jauh. Loh. Terus bagaimana tuh? Ya, tanya-tanya mas. Ya. Dan alhamdulillah naik angkot. Nah, Ini kok. naik angkot umum itu sampai sini ya, sampai Matahari kan. Hari. Ya. Terus Sampai Matahari, ya. saya itu naik angkot hijau baru sampai Iya. Gapura. Iya. Ya. Dan setelah itu ya pokoknya hari-hari sendiri. Nah, Jadi buta map lah. iya benar. Dan belum ada teman gitu. Dan setelah itu saya tidak tahu bagaimana karena uang pas-pasan, kalau ngekos ya mahal. Nah, setelah itu saya tinggal di masjid, izin ke marbotnya. Nah, alhamdulillah dikasih izin gitu. Alhamdulillah ya. Jadi itu emang gimana ya? Takdirnya ya. Ya. Tidur enggak di dalam, Gitu dong. di luar. Nah, Dingin apa enggak tuh? ya dingin. Nyamuk pun ya gigit semua. Kan pas bulan puasa ya. Puasa. Ya bulan puasa. Sahur pun ya alhamdulillah dari situ dan di situ bertahan sampai 3 hari. 3 hari dan saya ikut bantu masjid dan alhamdulillah untuk bapak ini kan punya usaha pengrajin genteng. Nah itu saya diajak. Dikasih Siapa itu? Bapaknya siapa? Biar tahu nih. bapaknya adalah Bapak Miftah, saya ingat ini. Nah, itu yang kasih untuk Bapak ya, Miftah. yang bersahaja sekali sama saya. Asik. Nah, ternyata membuat genteng itu enggak semudah yang saya bayangkan. Ini berat. Kira enteng. Iya. Sangat berat sekali dan memang itu menggunakan otot. Ya. Otol ya. Karena berat dan saya cuma bertahan 2 minggu sih. Walaupun dikasih tempat gratis tapi memang berat. Kalau nggak target kan ewo kan. Iya. Berat ya ternyata. Ya berat. Nah setelah itu saya izin untuk alhamdulillah ada peluang di Musola Kampus Barat. Nah ada peluang
kebetulan untuk siapa yang mau ada di situ, ada tempatnya. Saya kan ini kan alhamdulillah bisa, maksudnya ada nggak alhamdulillah bisa, dan yang lain bisa, alhamdulillah terima dan sampai bertahan kurang lebih ya 1 tahun, 2 semester. Di situ saya tugasnya ada sama mempersiapkan ketika mau ada sholat, ada kegiatan ngaji. Nah, Oke, ini yang bikin aku penasaran sih. Ketika jenengan dari Kudus ke Jember tuh bawa uang berapa nih? apa? Bawa uang berapa? Saya saat itu bawa uang berapa ya? Sekitar 90-an. Hah? Iya. Menurut aku ini gimana ya teman? Iya. Hanya udah nekat doang sih menurut aku. Iya, memang benar. Oh, 90.000. Iya. Ya bisa bayangin, aku kalau disuruh pergi ke luar kota hanya pakai uang 90.000 tuh ini berapa hari ya Allah. Ya alhamdulillah dengan apa namanya semangat dan dengan sungguh-sungguh alhamdulillah pasti Allah akan kasih jalan. Ya ternyata emang ada pertolongan ya, ada aja gitu ya. Ada. Pokoknya dan baiknya lagi saya di situ tuh apa namanya ya di situ saya sambil mengumpulkan rosok. Nah, ya rosok kertas makalah dan juga apa namanya botol-botol bekas mahasiswa saya kumpulkan dan saya jual, alhamdulillah bisa buat makan. Jadi memanfaatkan apa yang ada ya. Iya. Oke, setelah itu gimana? Berapa sih omsetnya? Omset? Ya itu 1 minggu ya bisa dapat 40, bisa dapat 30 ya lumayan. Lumayan lah. Iya kan untuk sampingan. Iya. Pasti nggak itu aja sih Mas Nolan. Masa jenengan untuk makan ngadain itu doang atau terus setelah itu gimana? Ya setelah itu ya alhamdulillah ada lowongan kerja dan saya kerja ikut marketing. Salah satu apa itu? Iya, sales spray. Salah spray. Iya. Direct selling, jualan langsung ke bakul-bakul. Jadi 1 tahun mengais sama ternyata bisa untuk makan Iya. dan bisa untuk bayar. Ya, biar kuliah. Iya. Alhamdulillah kuliah saya gratis. Gratis. Iya. Wow. Wow. Ya, karena Bisma saya kan pernah juara apa ya tilawah tingkat Jawa Tengah juara di Unisula kan. Aku ngasih Bisma ternyata di ACC dan gratis kuliahnya. Masih ini skip dulu ya Mas. Iya. Coba jenengan tunjukkan lah suaranya, oke? Untuk biar wah ini ternyata suaranya merdu. Ini tinggal Jawa Tengah loh teman-teman. Oke coba singkat aja lah biar. Ini untuk tilawah ya? Iya itu loh. Ya, ini untuk tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Nah, itu ya. Masya Allah. Jujur. Ya, alhamdulillah ya. Maka dikasih semua orang dikasih itu dengan lawan sebenarnya. Jadi sebenarnya semua orang tuh punya kelebihan masing-masing ya Mas. Iya. Tinggal kitanya ya yang mau manfaatin. Iya, betul. Oke. Jadi tadi setelah jaringan ngais sampah, terus alasan itu bagaimana proses kesalahan Mas? Iya. Proses kesalahan. Ya, waktu itu saya dikasih kabar teman, bahwasanya ada lamaran salah dan alhamdulillah saya buat lamaran ya diterima gitu. Dan bagaimanapun di sistem marketing kan target. Nah, bagaimana saya kuliah bisa target jadinya harus memang ekstra. Nggak ada waktu untuk senang-senang, nggak ada waktu untuk hura-hura, nggak ada waktu untuk main gitu. Waktu itu nggak ada waktu untuk Iya. main. Kerja gitu. Nah, pokoknya setiap ada waktu setelah jam kuliah pasti keliling menawarkan spray itu. Wow. Oke. Terus itu gimana loh? Apa sih stigma dari mahasiswa bagaimana? Ini orang nggak pernah liburan sih, kerja, kuliah. Ya semalam ya memang ketika saya diajak untuk organisasi memang ikut tapi memang tidak aktif karena saya lebih ya lebih kerjanya karena itu penting sekali. Oke, Masya Allah. Jadi kuliah sambil bekerja dengan bisnis itu bagaimana proses? Pasti proses suksesnya dari mana? Apa?
mulai suksesnya dari situ mungkin. Ya, Oke. mulai dari Wah, marketing. ini teman-teman, ini harus kita set sama ini. Iya. Jadi proses sukses Nuralem dari sales ini. Nah, coba ceritain bagaimana sih untuk meraih mungkin pengalaman atau apa, kok bisa sukses sampai sekarang, itu bagaimana sih? Memang awalnya ketika saya bekerja itu, orang bekerja itu tidak hanya menjadi, maksudnya tidak hanya bekerja tapi mengamati bagaimana sistemnya, bagaimana caranya, ilmunya. Jadinya tidak hanya nanti dapat gaji tapi dapat ilmunya. Nah, jadi saya bekerja itu mengamati bagaimana si bos itu mendatangkan barang dari pabrik. Nah, bagaimana ya dari dulu, dan ilmunya itu yang saya pelajari. Nah, ternyata setelah itu alhamdulillah saya sambil mengamati dan gajian saya tabung. Setelah itu sambil bekerja saya bisa mengambil barang dan saya maksudnya jual sendiri gitu. Nah itu alhamdulillah dari situlah mulai sedikit. Nah dan uang untuk tabungan dari gajian dan dari beasiswa. Karena itulah mulai saya menemukan jalan. Nah, sekitar ya passion. Ternyata di saat itu saya bekerja itu saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak, karena saya setiap pagi training bagaimana caranya jualan yang bagus, bagaimana caranya target, bagaimana cara berpakaian yang baik, karena kita kan tidak hanya jual barang tapi jual bagaimana Sopan. Jadi bagaimana kita ya. berperilaku lah ya, ada kepada customer gitu ya. Ternyata saat itu saya dapat beasiswa yang lain pada buat ganti gadget, buat beli yang lain, dan saya buat pulaan modal gitu. Unik banget Ya saat itu memang harus berani berkorban. Laptop pun saya nggak punya pas waktu ada tugas, memang saya minjem temen, minjem ke kakak kelas yang beda kelas yang tugasnya nggak sama gitu. Nah, sampai seperti itu. Jadi emang gimana ya, jarang sih zaman sekarang ya, ketika kita bekerja mungkin hanya sekedar bekerja, Iya. intinya dapat uang buat liburan, Iya. dapat uang buat main, Iya. iya kan? Iya. Nah itu, jadi sistemnya kalau kita masuknya tadi, kalau kita bekerja amati dulu ya, Iya. amati, setelah itu Ya, terapkan ya, contohnya. Ya. Untuk saya itu menggunakan yang namanya ATM. Nanti ya, wah ini ya, tis, Ini adalah ilmu yang saya terapkan untuk para sahabat milenial. milenial, ya, Ini harus Anda terapkan, yaitu ATM. Yang pertama adalah amati. amati, Ya, yang amati. pertama amati, oke, Ya, amati. Yang kedua adalah tiru. tiru, Nah, sudah mengamati, sudah meniru, dan M-nya adalah modifikasi. Nah, ketika kita boleh kita meniru usaha orang, tapi kita harus mempunyai yang lebih menarik. Bagaimana itu sistemnya atau menggunakan promo yang lain. Nah, itu kita harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ini yang kunci yang saya gunakan. Tekniknya yaitu apa mas? untuk kunci sukses saya, yaitu saya adalah pekerja keras. Nah, bekerja keras, bekerja ikhlas, dan cerdas. Nah, Jadi emang kalau kita ingin meraih kesuksesan, kalau kita ingin meraih yang kita inginkan lah, Iya. ya, kita harus kerja keras loh. Harus. Emang banyak sih yang apa? Iya. Banyak kan? iya, betul. Banyak untuk meraih apa ya? Yang kita inginkan itu pasti ada aja rintangannya. Pasti kita harus, tapi kita harus tetap semangat ya. Iya, harus semangat. Semangat. Nah, Stay strong pokoknya, iya kan? Betul. Wah, asik. dan ini agak, maksudnya setelah saya sudah berani untuk keluar nekat, ternyata si bos itu nggak boleh karena saya termasuk karyawan yang berprestasi. Wah, terbaik ya. Iya. Asik. Maksudnya saya nggak boleh keluar, gaji saya mau nggak masih tambah gitu. Asal saya nggak keluar, tapi saya nggak mau karena saya sudah nekat, sudah tahu ilmunya, sudah punya modal, dan saya menekat. Dan ternyata alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit, alhamdulillah bisa sampai saat ini. Berapa nih usahanya? Oh, Pak Dir, ada penasaran. Kok bisa dibilang sukses tuh? Bagaimana sih Kak? Untuk usaha saya yang ramai itu di bidang retail, yaitu Detail. ya ada spray, Hai. perabotan rumah tangga, Estimasi ya, ya kan terus apa namanya fashion gitu kayak gamis, nah terus
ya dibantu. Nah, Wah ini mantap banget nih ya Iya. Allah. Ini nih yang penting ada kesempatan karena di situ ada cuan. iya. Di situ ada cuan, di situ ada cuan. Wah, asik. Ini tuh apa lagi? Sekalian retail? Nah, untuk setelah itu saya berkembang ke kuliner. Ini ya. Ini malah yang menjadikan saya kuliner ini ternyata adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Nah, kenapa saya kuliner saat pandemi ini kan sudah 2 tahun lebih ya? Saya terinspirasi untuk bisnis kuliner ini pas waktu pandemi, Mas. Nah, Master di iya, mana? karena saat itu bisnis untuk retail, untuk fashion itu sangat kencang. Yang mana? Nah, ternyata yang bisa bertahan ternyata adalah kuliner. Dan ini saya beranikan untuk terjun ke kuliner. Memang kuliner itu tidak ada habisnya, Mas, untuk karena adalah konsumtif. Semua orang itu makan, semua orang itu minum. Ya, sekarang minum dulu lah. Ya. Minum dulu. Oke. Minum dulu. Kasihan nih. Terus. Mantap. Dengan itu ya. Nah, Oke, telah Untuk- tadi. ya, untuk memajukan bisnis saya yaitu di bidang kuliner, yang pertama adalah saya jual minuman. Minuman itu adalah yang sehat, yaitu saya menjual minuman jus yang saya konsepkan kekinian, ya. Adalah yang saya sasar, yaitu adalah anak-anak muda dan semuanya. Nah, jadi minuman tetap sehat tapi kekinian gitu, Mas. Nah, Sehat, saya kekinian, konsep. murah banget. Ya harganya terjangkau lah. Oh, ada yang Untuk kalangan siswa, mahasiswa maupun orang biasa. ya orang biasa. Tapi enggak biasa-biasa banget. Maksudnya tetap enak, tetap Iya. sehat, Iya. walaupun dengan harga yang Iya. cukup murah. Ya, betul. Oke. Nah, setelah itu apa lagi? Ya, ternyata orang sekarang itu memang sadar akan kesehatan. Jadinya untuk minuman, untuk makanan, saya konsep yang sehat, yang organik dan alami. Terus ya? Ya, Wow. untuk buah-buahnya semuanya adalah alami. Dan itu sedikit untuk pesaingnya gitu, Mas. Ini gitu. Ya. Dan alhamdulillah dari satu alhamdulillah sekarang sudah punya 5 cabang minuman dan juga makanan yang kita konsepkan kekinian, dan juga ada olahan chicken dan juga ayam. Ini dalam waktu Ter 2 tahun. ya 2 tahun. Wow. Selama Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya. menurut aku. nggak ada yang tidak mungkin kalau kita ada kemauan, ada tadi kerja keras, dari ikhlas. Semuanya pasti bisa. Untuk milenial, Anda jangan putus asa, Anda harus selalu semangat. Oke. Pasti gini sih Mas, untuk mencapai itu semua kan pasti prosesnya panjang tadi ya, panjang, lebar, tinggi ya. Seperti rumus apa itu? Ya. Mas, persegi apa Mas? Apa tuh? Aku lupa. Waduh, kemudian lagi nih. Oke, pasti kan prosesnya panjang banget ya. Panjang. Nah, pasti kan ada gak sih yang ngecas jenengan atau gimana gitu? Ada. Ya pasti ada, Mas. Untuk pas waktu usaha itu pasti ada yang pertama adalah dari bos saya sendiri, malah maksudnya kamu keluar dari sini nggak mungkin kamu bisa usaha sendiri kalau nggak ikut saya kan gitu. Nah, Ramai ini ya, orang. itu malah menjadikan saya untuk semakin panas semangat, Mas, dari teman saya sendiri. Nah, teman saya sendiri itu ada yang bilang kuliah kok sambil bawa apa ya? Bawa ya. Mungkin Ya, bawa keranjang. Pak naik motor, Ya, naik motor, bawa keranjang ke dalam kampus. wow. Itu kalau mentalnya nggak mental baca, nggak berani, Mas. Nggak berani. Iya. Tangan. Karena kan banyak yang melihat kan, apalagi sosial kita kan pasti ada opportunity ya. Asik. Namanya kita kan maksudnya melihat publik juga kan, pasti kan kalau mentalnya nggak kuat pasti akan down. Nah, ternyata itu. Dan alhamdulillah dari situlah ternyata dosen saya malah mengapresiasi. Ternyata saya izin
maksudnya dalam artian saya membawa ini ke kampus dan saya ikut pembelajarannya, ternyata alhamdulillah dikasih di ACC. ya di ACC, alhamdulillah saya malah dikasih nilai plus Semua orang punya ya. terus story masing-masing sih, Ya, cerita. cerita. Oke, betul banget sih, Mas. Jadi itu Mas, pokoknya kita ketika ingin sukses maka yang pertama adalah ridhonya orang tua. Jadi coba apa sih yang kan tadi ada ridho orang tua. Terus yang kedua apa sih Mas? Biar teman-teman milenial ini yakin dengan apa yang dia miliki. Terkadang tuh gini sih Mas, banyak orang yang selalu fokus dengan kelemahannya, Iya. terlalu fokus dengan apa ya, stigma orang lain gitu loh. Iya. Kalau di just, wih sono, Nah, iya. langsung minder, nggak Langsung jadi, udah gitu. nggak jadi nge-up gitu. Iya. Ya udah sa melakukan gitu ya. Nah itu bagaimana sih Mas untuk kita tetap semangat, kita tetap yakin dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa, apa yang Allah berikan kepada kita. Nah itu bagaimana? Untuk menyikapi stigma seperti itu maka kita harus omongan-omongan yang negatif itu kita harus tangkis Mas. Nah, omongan-omongan yang tidak baik itu ya kita dengarkan tapi tidak usah kita ambil hati. Pokoknya kita selama itu baik, selama itu memberikan manfaat, selama itu menjadikan semangat maka jalankan aja. Orang-orang yang bilang seperti itu malah menurut saya menjadikan saya semangat. Nah, saya pasti akan bilang gini, saya akan buktikan kalau saya bisa seperti itu. Nah, oleh itu dan saya mempunyai afirmasi yang baik karena seorang pengusaha itu kalau afirmasinya bagus karena kita punya Tuhan yaitu Allah yang maha kaya maka kita harus afirmasi yang bagus yang baik pada Allah. Kita mempunyai keinginan, kita mempunyai semuanya yaitu tindakan pada Allah karena semuanya itu tidak lepas dari Allah. Ada pesan untuk teman-teman milenial? Pesan untuk teman-teman milenial yaitu ketika Anda ingin menjadi orang yang sukses maka Anda harus minta ridhonya orang tua. Yang pertama yaitu yang selanjutnya yaitu kerja keras dan cerdas dan ikhlas. Yang selanjutnya adalah ketika Anda ingin menjadi orang yang hebat, ketika Anda ingin menjadi orang yang sukses, ketika Anda ingin menjadi orang yang ingin membahagiakan orang tua maka mulailah saat ini. Sekian dari kami, dari saya, mohon maaf kalau emang ada tutur kata yang salah. Ini dari Kak Kalem, kalau emang ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Jangan lupa dukung channel ini, semoga akan memberi manfaat untuk teman-teman sekalian. Ya dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.